Kalian sudah nonton videonya Pak Amin Rasyid ini? Beliau bilang Presiden Prabowo itu gagal menaklukkan oligarki dan elektabilitas yang menurun drastis. Sebenarnya saya respect ya gitu sama Pak Amin Rais ini. Beliau kan tokoh reformasi ya. Beliau juga punya hak penuh juga gitu untuk mengkritik, nggak apa-apa. Dan justru beliau dulu yang beberapa bulan lalu itu malah bilang sendiri, coba berikan Presiden Prabowo itu kesempatan yang fair lah sampai 2029. Jadi kalau hari ini beliau memberikan kritik secara keras, ya itu is oke aja gitu. Berarti kan bukan tanda demokrasi kita rusak kan? Bener nggak? Iya kan? Logikanya kan di situ. Ya demokrasi kita berjalan, ada. Tapi saya pengen mengkritik juga gitu. Karena begini, kalau masalah elektabilitas, survei dari Saiful Mujani SMRC itu di bulan Juli 2006 kemarin memang menunjukkan elektabilitas Presiden Prabowo turun gitu ya. Drastis loh, dari 34 ke 14 sekian persen gitu. Disalip sama KDM yang naik 35% karena bikin konten. Ya memang, iya gitu menurut SMRC gitu kan. Pemerintah juga melaksanakan tugas secara serius juga, nggak defensif juga. Walaupun surveinya nggak serius, tapi saya ngelihat kayaknya yang saya rasakan ya, Presiden serius sih gitu ya, nggak mendinai juga, bukan defensif juga, tapi terbuka juga dikritik. Apalagi terkait klaim gagal menaklukkan oligarki. Tapi coba kita sandingkan dengan fakta yang bisa kita lihat juga bareng-bareng gitu. Berapa banyak kasus-kasus besar yang terbongkar era sekarang. Kasus-kasus mafia-mafia besar, oligarki-oligarki besar. Mulai dari penutupan tambang ilegal, si Dadan kepala BGN juga jadi tersangka. 5,8 juta hektar lahan ilegal juga diambil lagi. Dibongkar juga under invoicing 15.400 triliun. Itu juga dikejar. Ya kalau misal kita ngomong sempurna, belum sih. Tapi kalau kita ngomong gagal total, ya nggak bisa juga. Nah ini yang perlu kita bedah. Ada bedanya antara kritik yang berbasis dengan fakta dan kritik yang berbasisnya apa? Frustrasi. Frustrasi politik yang dibungkus dengan bahasa-bahasa akademis. Pak Amin bilang oligarki yang justru menaklukkan Presiden Prabowo. Itu klaim yang sangat besar loh. Dan klaim yang gede kayak gitu, itu juga butuh bukti yang gede juga dong. Gitu. Bukan cuma opini doang. Dan balik lagi soal elektabilitas. Saya mau titip satu pandangan deh. Elektabilitas itu kan dilihat dari pandangan warga, persepsinya publik di satu titik waktu aja. Ya bisa naik, bisa turun, tergantung isu yang lagi hangat, yang lagi naik itu apa. Tapi kita nggak bisa melihat pemimpin itu diukur dari angka di satu bulannya aja. Dia harus diukur apakah memang betul-betul rakyat yang di pelosok sana gitu misalnya nggak dapat jembatan gitu misal. Nggak dibangunkan jembatan. Apakah misal anak-anak yang miskin ekstrim, orang tua miskin ekstrim yang punya anak itu memang bener nggak dapat sekolah gitu. Apakah koruptor-koruptor itu nggak kebakaran jenggot? Pada takut. Nah, itu yang harus dilihat. Tapi nggak apa-apa, Pak Amin keren, luar biasa. Itu sebagai reminder ya kan. Memang haruslah kritik itu. Tapi jawaban terbaik atas kritik itu adalah